Yuhu! Halo guys, ayo yuk kita lanjutin The Beginning After the End. Di part kemarin Arthur akhirnya pisah sama Sylvia ya. Sedih banget Hicks. Tapi Art emang harus pulang ke keluarganya. Nah di sini kita bakal lihat perjalanan Art ya. Apa bakal lancar-lancar aja atau kira-kira apa sih yang bakal dialamin? Yang jelas bakal makin seru cuy. Simak aja videonya sampai habis ya. Enjoy! Setelah Sylvia melempar Art ke portal, seketika Art sampai di suatu tempat. Sambil Art bersedih karena mengingat Sylvia. Dia pergi, aku sudah tidak bisa menemuinya lagi. Pikiranku dipenuhi memori 4 bulan terakhir yang kuhabiskan bersama Sylvia. Waktu yang terasa lama, tapi juga terasa singkat. Sylvia memperlakukanku seperti anaknya sendiri, mengajariku hal-hal yang tak kupahami tentang diriku sendiri sejak aku datang ke dunia ini. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba saja suara Sylvia muncul dengan ajaib. Dia berkata, "Tes tes, Art, jika kau mendengar ini, aku akan ceritakan siapa aku. Kau terlihat frustrasi, mungkin tidak siap menerima semua kenyataan ini. Tubuhmu sebagai anak usia 4 tahun belum cukup kuat untuk menampung manamu yang sudah mencapai tingkat merah gelap. Sebagai hadiah perpisahan, aku telah memberikan kehendak unikku. Pengembanganmu di masa depan nanti tergantung dari seberapa baik kau dapat menggunakan hadiah dariku itu. Dan Art, aku bisa bayangkan saat ini, kau merasa sedih, marah, dan pasti merasa bersalah. Tapi ingatlah, kau punya keluarga untuk kau lindungi, dan tujuan yang harus kau penuhi. Aku berharap kau simpan kepolosan dan kegembiraan anak-anakmu, dan tumbuhlah menjadi pria yang baik untuk keluargamu, yang bisa aku banggakan. Ketika manamu telah mencapai tingkat putih, aku akan bertemu lagi denganmu. Pada saat itu, aku akan menjelaskan segalanya padamu, Art. Jadi sampai saat itu tiba, aku ucapkan salam perpisahan. Raja Grey. Art pun kaget dengan fakta bahwa Sylvia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Banyak pertanyaan yang muncul setelah mendengar pesan Sylvia tadi. Bagaimana dan sejak kapan dia tahu tentang identitas Art? Tapi satu hal yang pasti, jika Art hanya fokus berlatih di kehidupannya kali ini, maka kehidupannya tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya. Art menyusuri hutan untuk bisa mengarah pulang. Dia bergerak melalui atas pohon-pohon di sana. Karena dia bisa menggunakan sihirnya lebih lama. Dan dia semakin mahir pindah pohon kayak temennya Tarzan. Monyet ya guys. Tiba-tiba ada suara teriakan seorang gadis kecil. Art menghampiri dan berharap dapat tumpangan. Tetapi setelah dia amati situasinya, ternyata itu adalah suara gadis yang tengah diculik sekumpulan orang. Gadis elf itu diculik karena pasti bernilai banyak jika dijual. Mereka semua adalah pedagang budak yang menculik gadis elf kecil. Art terus mengikuti orang-orang itu. Adapun para pedagang budak, ya, dengan semua omong kosong yang terjadi padaku akhir-akhir ini, akhirnya aku juga bisa mengeluarkan sedikit tenaga, pikir Art. Meskipun niat Arthur adalah pulang, tetapi dia harus memiliki rencana. Mungkin diawali berurusan dengan pedagang budak adalah tindakan yang terbaik. Tapi Art tidak akan langsung menyerang, karena sama saja dengan menyerahkan diri. Jadi Art akan terus mengikuti mereka, menunggu momen yang tepat, sambil mengumpulkan kekuatan untuk membuat langkah saat kewaspadaan mereka menurun. Sampai saatnya pun tiba, Art mengambil buah atau biji di dekatnya, lalu melemparnya sebagai pengalih. Art mencoba menggunakan teknik dari kehidupannya sebelumnya. Lalu anjing-anjing di sana mulai berisik, dan para bandit itu menjadi sibuk dan terpencar. Disitulah Art mulai beraksi, dengan menghajar satu orang dengan sadis, lalu mengambil senjatanya. Terima kasih untuk senjatanya. Tidak lama para anjing hutan mencabik-cabik jasad itu. Art melanjutkan menghabisi penjahat di sana. Sampai akhirnya Art berhadapan dengan Danton. Tanpa berlama-lama, Danton menyerang Art. Tapi Art menangkisnya dengan tendangan. Lalu melempar sebuah pisau, yang dengan mudah ditangkap oleh Danton. Kau punya beberapa trik lucu. Lalu Danton menyerang Art dengan cepat, sampai tepat mengenai tubuh Art. Hei, kemari tas emasku, menyerah saja, kau tidak dapat melakukan apapun dengan tubuh kecilmu, ucap Danton sambil mengangkat Art. Memadatkan mana seperti pedang kelihatannya sama dengan sihir angin di dunia ini. Jika itu masalahnya, berarti sihir api juga memadat. Art dengan cepat menggunakan sihir apinya dan meledak.
Benar saja, Art dapat melepaskan tangan penjahat itu dengan sihir apinya yang meledak. Danton mengoceh dengan marah. Art diam-diam melempar pisau dari belakangnya, lalu tepat menusuk leher Danton. Lalu bandit yang tersisa memohon untuk diampuni, tetapi Art sepertinya enggan untuk melakukannya. Karena dia yakin, gadis elf itu pun tadi pasti mengatakan hal yang sama. Art mengulurkan tangannya pada gadis elf itu sambil tersenyum. "Kemarilah, sudah aman. Kau bisa pulang sekarang." Gadis itu melihat ke arahnya sambil menangis ketakutan. Art membawa gadis itu dengan menutup matanya dan tidak mengizinkannya membuka kainnya sampai Art yang menentukan. Setelah dirasa aman, Art membuka mata gadis elf itu. Dan gadis itu berterima kasih. "Oke, senang bertemu denganmu," Art malah nyengir sambil pamit. Gadis elf itu pun panik, tidak mau ditinggalkan sambil terus menarik baju Arthur. "Dengar, aku harus pulang ke rumah. Para penjahat tidak akan mengejarmu lagi. Di samping itu, bukankah lebih aman untuk elf terus berada dalam hutan saja?" kata Arthur. "Binatang buas hanya takut pada orang dewasa. Orang tuaku bilang aku bisa dimakan anjing atau tree golem." Dengan pusing Art bertanya, "Apa kau tahu berapa lama waktu untuk ke tempatmu?" "Aku tidak tahu." "Kau tunggu di sini saja. Aku akan mencari persediaan makanan untuk kita. Semoga perjalanannya tidak terlalu lama." Gadis elf itu pun tersenyum. Sambil mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan, Art berpikir, sayangnya dia tidak bisa membawa kereta karena pasti akan terlalu mencolok. Dan dia hanya berharap semoga para elf mengetahui sesuatu yang bisa membawanya pulang ke kerajaan manusia. Art memberikan pakaian yang ada di kereta itu pada gadis elf dan mengusap kepalanya ketika dia berterima kasih. "Aku akan mengantarmu pulang." Bocil bikin gue baper, bener-bener mesti siap patah hati nih cewek-cewek kalau Art gede. Lanjut, di perjalanan mereka berkenalan. Gadis itu bernama Tessia Eralit. Tessia menanyakan kenapa Art sampai di hutan itu. Art menceritakan beberapa hal. Lalu Tessia menanyakan, apa benar pria dari manusia itu sesat? Sesat tuh pervert ya guys, apa sih? Mesum lah. Dan memiliki lebih dari satu istri. Kakeknya yang menceritakan hal itu padanya. Art menjawab, ya aku rasa ada juga orang sesat di para elf. Tapi memangnya kau tahu apa itu arti sesat? Tidak juga. Ya, umumnya anak kecil nggak tahu bahasa itu kan ya. Art melanjutkan, biasanya hanya para bangsawan saja yang memiliki banyak istri. Oh, sekarang aku mengerti. Lalu Art mengalihkan pembicaraan. Banyak yang mereka bicarakan selama perjalanan. Adegannya lucu-lucu guys. Ada momen Art mau potong kelinci buat makan, tapi Tessia nangis. Waktu terus berlalu. Tessia bertanya, "Hei Arthur, apa yang terjadi pada orang-orang yang menculikku?" "Mereka mengalami kecelakaan karena kurang beruntung," jawab Arthur. "Apakah mereka akan mencariku lagi? Aku janji kau tidak akan bertemu mereka lagi." "Terima kasih untuk segalanya, Arthur." Tessia tersenyum dengan tenang. Malam pun tiba. Saat waktunya tidur, Art akan berjaga di luar. Tetapi Tessia berkali-kali mencari alasan agar Art berjaga dari dalam tenda. Tessia sepertinya merasa takut. Art pun akhirnya berjaga dari dalam tenda. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang itu mereka melihat berbagai pemandangan yang tidak diketahui muncul di hadapan mereka. Dan setelah Tessia tidak terlalu merasa takut atau berputus asa lagi, sekarang terlihat jelas bahwa Tessia tidak tahu cara berinteraksi dengan Arthur. "Aku akui kepedulian kepada keluargaku dan ketidaksabaran untuk pulang membuatku tidak tenang. Tetapi yang paling menyakitkan dari perjalanan ini sebenarnya adalah inti manaku." Art terlihat menunduk menahan sakit di dadanya. Tessia terlihat khawatir. Rasa sakit itu terus datang dan Art harus menahannya terus-menerus. Bahkan ini terjadi semakin sering. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat asal Tessia. Art terkejut dengan pemandangan di sana. Tempat itu sangat indah dan menakjubkan. Kuno adalah satu-satunya kata yang muncul di kepala Art. Tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tiba-tiba saja datang sekumpulan orang-orang seperti prajurit dan berkata, "Selamat datang kembali putri kerajaan," sambil mereka semua membungkuk. Art kaget dan bingung,
karena dia baru mengetahui bahwa Tesia adalah seorang putri dari kerajaan Illinois.